Prof. Aurel, kini sudah genap 1 minggu sejak Arjuna berubah. Ia telah mulai mengakui kalau apa yang selama ini ia lakukan itu salah. Dia telah membenci orang yang sangat menyayangi dirinya dan juga Tania. Sosok Tante Sandra kini telah hadir sebagai sosok ibu bagi Arjuna. Sekarang Arjuna masih belum bisa pulih benar. Dia sudah lantang bicara. Tapi pada saat berjalan, acap kali ia masih terkulai karena efek racun yang diberikan oleh Tante Windy. Dan sekarang, Arjuna sudah bisa pulang ke rumah. Tante Sandra dan Ferry ikut menjaga dengan cara mereka tinggal bersama di rumah Arjuna, sesuai keinginan Arjuna. Lalu Putri, sejak saat itu Putri pun tinggal di rumah mereka untuk bisa merawat Arjuna dengan intensif. Karena Putri juga seorang anak yang sudah tak memiliki orang tua sepertiku. Jadi dia memang beberapa bulan sekali pulang untuk mengunjungi Tante Sandra dan Ferry. Tapi sekarang Ferry meminta Putri untuk merawat Arjuna sampai sembuh. Bagaimana soal Tante Windy dan Om Idris? Arjuna memang kecewa berat dan sekarang ia masih belum ingin menemui kedua orang jahat itu. Katanya perlu waktu bagi Arjuna untuk bisa menahan emosi saat bertatapan dengan keduanya. Ia sadari kalau dirinya adalah seorang temperamental. Perusahaan Arjuna kini masih terus berjalan normal. Orang kepercayaan Arjuna terus bekerja dengan baik. Begitupun dengan para karyawan. Ternyata karyawan-karyawan yang ia rekrut itu semuanya sangat berkualitas, berdedikasi dan berintegrasi tinggi. Sehingga kami pun tak khawatir dengan kondisi perusahaan. Kini aku dan Ferry berada di perjalanan menuju kantor polisi. Sejak hari pertama keduanya ditangkap, aku belum pernah menyenguk mereka. Masih ada rasa kesal dan kecewa. Takutnya saat bertemu malah emosi. Tapi sekarang aku mencoba untuk bicara baik-baik dengan mereka berdua. Alih-alih membuat mereka sadar, setidaknya aku memperlihatkan itikat baik. Bagaimanapun juga mereka adalah om dan tanteku. Yang jahat, sudahlah. Ayo turun. Ternyata kami sudah sampai. Mobil si pria yang sering kutumpangi secara gratisan telah sampai di depan kantor polisi. Iya, ketusku, menahan malu karena sempat melamun. Kami sudah keluar dari mobil. Sudah nampak sebuah tulisan dengan logo pihak berwajib. Ini adalah kali kedua aku datang setelah kasus Mas Andri dan Maya. Dan bagi yang ingin tahu kondisi mereka berdua, mereka sejak vonis sudah dipindah ke hotel Prodeo khusus, di mana di sana terdapat banyak narapidana yang dihukum lebih dari 5 tahun penjara. Dan Maya bersama mantan suamiku itu akan bebas 28 tahun ke depan. Ya ampun, miris sekali nasib mereka. Kini aku dan Ferry sudah masuk ke kantor polisi. Fer, kasus yang menjerat tante sama om aku, hukuman paling beratnya segimana? Tanyaku sambil melangkah masuk. Aku penasaran dengan vonis hukuman yang akan mereka dapat. Karena Tante Windy dan Om Idris itu melakukan penipuan berencana. Apalagi dengan kasus berencana almarhum papa kamu dulu. Mungkin hukuman bagi mereka paling ringan seumur hidup. Dan paling berat bisa sampai hukuman mati, Rel. Karena berencana itulah kasusnya yang paling berat. Dek, aku amat kaget. Sampai hukuman mati. Ferry manggut-manggut. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang petugas kepolisian yang sudah memakai baju dan atribut lengkap. Obrolanku dengan Ferry pun sejenak usai. Namun kekagetan soal vonis hukum mereka masih mengiang-iang. Selamat siang, Pak. Kami ingin bertemu dengan salah satu tahanan di sini. Ferry menjawab. Aku hanya diam. Oh, baiklah. Silahkan ke sebelah sana. Mbak, Mas, kalian tinggal sebutkan namanya saja. Saya permisi. Polisi itu pamit setelah memberi arahan. Sepertinya beliau akan bertugas. Baik, Pak, terima kasih. Ferry menjawab. Ia membawa langkah kami untuk menemui anggota kepolisian sebagai tahap sebelum kami bisa bertemu dengan Om dan Tante.
Aku dan Ferry sudah duduk di kursi masing-masing, menunggu Om dan Tante Windy didatangkan. Sesekali nafas ini kuatur, berusaha tenang supaya tak terbawa oleh emosi. Bagaimanapun juga aku sudah membenci mereka, tapi emosi ini harus terkendali. Aurel. Suara ketus seorang wanita yang menyapaku membuat aku dan Ferry menoleh ke sumber suara. Dan itu adalah suara Tante Windy. Ia didatangkan dengan Om Idris dikawal oleh 2 orang polisi, 1 polisi wanita dan 1 polisi pria. Silahkan, waktu kalian tidak lama. Salah seorang polisi mengatakan hal demikian. Kalau waktu besok kami terbatas, aku dan Ferry pun mengerti. Ini adalah sebuah aturan. Saat datang wajah mereka berdua sudah sepet, tak enak, seperti ingin tubuh ini. Sekali langsung hap. Mereka berdua sudah duduk. Puas kamu sudah penjarakan kami, hah? Belum juga aku ancang-ancang bicara, bermaksud menyapa keadaannya. Tante Windy sudah naik pitam. Sekejap nafas ini terhenti karena kaget. Aku dan Ferry saling bertaut pandang. Tante tak seharusnya bilang seperti itu. Ini semua gara-gara Tante. Tante dan Om yang inginkan semua ini. Aku mulai berkomentar. Aurel, kalau Mama dan Papa kamu masih hidup, mereka tidak mungkin lakukan ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Om Idris kini yang bicara. Ia memasang raut murka. Kumis baplangnya menambah kesan seram seorang Idris Suwandani yang dulu adalah seorang pengusaha terkenal, sekarang hanyalah seorang penipu dan narapidana. Om, Tante, Aurel gak nyangka kalau Om dan Tante adalah orang yang telah buat papa aku celaka, hingga ia merenggut nyawa di tempat. Kalian memang sadis. Emosi yang ditahan malah naik ke ubun-ubun. Mereka berdua nampak terkejut. Pasti mereka tak menyangka kalau aku akan mengetahui kejahatan mereka dikala dulu beberapa tahun silam. Hei, asal kamu tahu, papa kamu orang jahat dan serakah. Dia tidak bagi adil warisan orang tua kami, dan kami tidak terima. Apa yang dikatakan oleh Tante Windy itu membuatku kaget. Dan aku bisa menyimpulkan kalau dengan jawaban seperti barusan, itu artinya mereka memang mengakui mereka yang Papa sengaja. Kupikir papa bukanlah orang seperti itu. Papaku tak mungkin makan harta warisan dari opa sendiri saja. Papa orang yang jujur, walaupun dia cuek. Aku bisa tahu dari apa yang kuperhatikan dulu. Gak mungkin, Tante. Papa orang baik. Papa gak mungkin seperti apa yang Tante bilang. Aku tak terima. Aurel, warisan dari orang tua istri Om itu sangat melimpah. Tapi papa kamu tak bagi dengan adil. Padahal tante kamu ini satu-satunya adik papa kamu. Dan Om gak terima. Seharusnya hotel dan aset-aset yang kamu miliki itu setengahnya milik kami. Ini namanya perampasan. Dek, Om Idris bicara penuh dengan penekanan. Tubuhku sudah gemetar hebat. Aku mulai terpancing emosi. Tapi tetap saja aku harus tenang. Ini kantor polisi. Jadi benar kalian yang sudah buat papa saya meninggal. Kini aku tak lagi sebut mereka dengan sebutan Om ataupun Tante. Rasanya lidah ini keluh bila harus mengakui orang mereka sebagai keluarga. Mereka berdua hanya tersenyum sinis. Lalu apa alasan Mama tak laporkan kalian ke polisi? Mama malah menyimpan bukti kejahatan kalian di rumah. Aku kembali angkat bicara. Setelahnya tatapan Tante Windy dan Om Idris makin tajam saja. Jadi kamu temukan bukti itu? Mama kamu itu orang yang gila harta. Mungkin dia tak mau hartanya Tante ambil, karena dia tahu kalau yang dia punya selama ini itu adalah harta Tante juga. Dek, benarkah begitu? Itu alasan almarhumah Mama bebaskan mereka. Mama takut kehilangan harta. Tapi tak mungkin. Kalau Mama orang seperti itu, mana mungkin ia tanda tangani sebuah surat. Kalau aku tiada sebelum menikah dan punya anak, semua aset akan disumbangkan ke yayasan dan panti jompo pada semua pihak yang membutuhkan. Tante jangan mengada-ngada. Mama saya bukan orang yang buruk. Pasti ada alasan lain kenapa Mama tak laporkan Tante dulu.
Tante Windy malah tersenyum sinis. Mama kamu itu takut kalau tante akan ambil hartanya di pengadilan. Apalagi saat itu karir tante sama om sedang melejit. Mama dan papa kamu takut tersaingi. Tante Windy bicara penuh dengan nada penekanan. Aku dan Ferry saling menatap. Semakin banyak Tante Windy jelaskan almarhumah mama, aku malah seperti merasa bersalah. Apakah yang dikatakan Tante Windy itu benar? Kalau Om Yudi masih ada, apa dia tahu masalah ini? Secara almarhum adalah pengacara papa dan mama sejak dulu. Waktu kalian habis. Polisi penjaga datang dan memberitahu limit pembicaraan kami. Dan kini sudah berakhir. Cepat sekali. Awas kamu, Rel, Ferry. Harta itu akan kami ungkit di persidangan kami nanti. Setidaknya kami di penjara, tapi kami masih bisa dapatkan harta. Om Idris kini yang bicara. Betul, Pak. Awas kamu, Aurel. Tante Windy mengancam. Aku ingin marah, tapi Ferry mencegah. Mereka berdua telah dibawa. Tante, tunggu. Aku menghentikan langkah mereka. Di mana Asila? Dan aku sudah tahu tante dan om tidak tinggal di Kanada sejak beberapa tahun yang lalu, kan? Mereka nampak kaget mendengar kalimat yang aku ucapkan. Asila anaknya di mana? Anak buahku sudah tak lagi bisa melacak keadaannya. Terakhir dulu mereka dapat informasi kalau Asila kerja di sebuah bar di Thailand. Om Idris dan Tante Windy saling menatap. Mereka menyembunyikan sesuatu. Ayo cepat. Nihil. Sebelum menjawab, polisi sudah menyeret mereka berdua pergi. Aku tak dapat informasi di mana Asila. Sayang sekali. Bersambung.